Hello gengs, apa kabar di tahun baru ini? Tentunya sehat walafiat ya teman-teman. Baik, langsung saja saya akan mengalirkan cerita film yang berjudul Streaming Fit Deep. Tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya film ini karena di film ini menceritakan tentang dua gadis bersaudara yang terjebak di kolam renang hanya karena cincin kawin untuk pelamaran. Yuk teman-teman, kita langsung ke poin aja isi dari ceritanya. Di perusahaan kolam renang KTA, sering dikunjungi para warga untuk menikmati liburan di setiap akhir musim semi. Di awal film, ada dua gadis bersaudara di satu kelompok. Di antaranya Grey sebagai kakak dan Joanna adalah adiknya Grey. Pada ceritanya, si gadis bersaudara ini tidak pernah akur dengan satu sama lain di dalam keluarga yang akan, tetapi Grey si kakak masih ingin berupaya akur dan bersahabat. Grey mengajak Jana untuk berenang bareng. Ketika sedang asyiknya berenang bareng, tiba-tiba manajer kolam datang dan meminta segera pergi dikarenakan sebentar lagi gedung kolam renangnya akan ditutup. Di saat Grey dan Joanna bersiap-siap beranjak pergi, Grey menyadari bahwa cincin tunangannya tidak ada di tas bawaannya, sehingga ia meminta waktu sedikit kepada manajer kolam berkisar 2 menit saja untuk mencari cincinnya yang hilang. Untungnya, Joanna telah melihat cincin kakaknya itu yang terletak di bawah kolam dan terjepit di antara besi yang membuat Grey sulit mengambil, sehingga Joanna juga segera turun dan membantu. Akan tetapi, manajer kolam yang sudah memperkirakan kolamnya sudah kosong, maka ia menutup kolamnya dan pergi. Sedangkan Joanna dan Grey masih di bawah dasar kolam. Mulai dari situlah Joanna dan Grey sibuknya bukan main. Karena jika besok sorenya kolam renang KTA dibuka, maka bisa saja Joanna dan Grey mati kedinginan. Di sela-sela kepanikan itu, mereka bukannya mencari cara untuk bisa keluar dari kolam renang itu, melainkan Joanna menyalahkan kakaknya. Tapi Grey tidak membahas tentang itu, melainkan mencari cara buat bisa keluar. Tapi tetap saja hasilnya nihil. Akan tetapi, ketika sang bersaudara melihat sebuah lubang saluran udara dari kolam itu, Donna dan Grey langsung senang karena mereka kira dengan adanya lubang saluran udara itu bisa menjadi jalan buat mereka untuk bisa keluar dari situ. Grey dan Donna terus berusaha meraih lubang itu, alhasil tetap saja zonk. Melihat hasil itu hanya sia-sia dan hanya membuang-buang tenaga saja, Grey mencoba mengambil sabuk pengaman untuk bisa membobol lubang saluran udara itu. Ketika Grey yang sedang berusaha membobol lubang saluran udara itu, yang hasilnya tetap sama yaitu zonk, di saat itu juga, Joanna mengomentari tentang cincin kakaknya itu yang pastinya mahal, tapi Joanna tidak sama seperti kakaknya yang hidupnya sangat nyaman. Karena Joanna sukanya egois tanpa memperdulikan orang lain, bahkan kepada Grey dan ibunya, apalagi orang lain. Sesekali Grey mencoba mengambil cincinnya itu karena Grey tidak menilai seberapa besar harga cincin itu, akan tetapi cincin itu sangat bermanfaat dalam hidupnya karena cincin pemberian tunangannya. Setelah Grey berhasil meraih cincinnya, ia segera naik ke atas dan detik itu jugalah handphone Grey terus berdering karena pacar atau tunangannya itu khawatir kepada Grey yang sudah larut malam tak kunjung pulang. Mendengar hal itu, Grey segera berusaha mencabut besi penyaringan di dasar kolam untuk dijadikan alat untuk memperbesar lubang saluran udara itu untuk mereka bisa keluar. Tapi hasilnya sama guys, tetap tidak membuahkan hasil dikarenakan besi tersebut sudah dipasang dengan sempurna dan juga penutup kolam renang itu juga sangat produktif banget, sehingga mereka hanya bisa berdebat saja. Grey dan Joanna mulai pasrah dan menunggu bala bantuan yang akan datang, dan juga mengharapkan Devil yang menelpon tadi, dikarenakan Devil adalah tunangannya Grey. Akan tetapi, sebelum Devil datang, bisa saja Grey meninggoy di dalam kolam itu. Karena Grey mempunyai penyakit diabetes, mak, dan lambung. Di saat itu jugalah Grey mulai kambuh penyakitnya. Sedangkan obatnya ada di dalam tasnya yang ada di atas bangku kolam renang. Scene beralih di ruang manajer kolam. Di sana, masih ada seorang wanita yang masih belum pergi.
wanita itu sedang meratapi nasibnya yang entah mengapa. Dan mungkin juga, dengan wanita yang masih belum pergi dari gedung kolam renang terbesar, mungkin saja bisa jadi malaikat penolong bagi Gray dan Joanna untuk dibukakan tutup kolam. Sementara di dalam kolam renang, Gray dan Joanna sedang bercurhat satu sama lain, yang entah apa ya guys. Di sela-sela pembicaraan mereka, pacar Gray menelpon lagi, dan handphone pun yang ada di tas terus berdering sehingga wanita yang masih belum pergi tadi, ia segera mencari asal suara itu. Gray dan Joanna yang mendengar ada orang yang datang, Gray memohon kepada wanita itu untuk membuka tutup kolam renang tersebut. Akan tetapi, wanita itu malahan semakin semangat karena mengetahui dua orang gadis bersaudara yang terjebak ke dalam kolam renang. Wanita itu menanyakan PIN HP-nya Gray lalu membukanya. Sebelum wanita itu membuka tutup kolam renang, ia mengajak ngobrol dan menanyakan Gray dan Joanna untuk berkenalan, bukannya membantu dan membuka kolam. Ia terus menanyakan tentang Gray dan Joanna dan menanyakan mengapa Gray dan Joanna bisa berada di dalam kolam renang yang sudah ditutup, ucap wanita itu. Sebelum wanita itu membukakan pintu kolam, ia mengerobokin tasnya Gray sehingga ia mendapatkan kartu cardnya Gray. Dan juga meminta Gray untuk memberinya kode PIN kartu card itu. Jangan berikan PIN-nya Gray, ucap Joanna kepada kakaknya. Tetapi, Gray rela memberikannya bisa keluar dari kolam itu. Akan tetapi, setelah wanita itu mau melakukan transaksi di kartunya Gray, ternyata tinggal $85 saja yang tersisa. Sehingga wanita itu kesal dan kembali. Malam mulai berlarut, dan bala bantuan pun tak kunjung datang. Maka, di detik-detik itulah, Joanna jujur kepada kakaknya bahwa ia yang telah membuat cincin kakaknya itu jatuh ke dasar kolam di saat Gray sedang asyiknya berenang. Maka, Joanna yang telah bersalah besar kepada kakaknya itu, ia berjanji tidak mengulangi lagi dan ia pun berjanji akan segera bisa mengeluarkan mereka dari dalam kolam itu, ucap Joanna. Tapi, mengapa kamu melakukan hal konyol seperti ini, Joanna? Jika kamu tahu, dengan keegoisanmu itu, bahkan bisa membunuh kita dalam kolam ini, ucap si kakak. Joanna terus minta maaf kepada kakaknya dan menenangkannya. Dikarenakan udah mulai kedinginan, Joanna sesekali berusaha menghancurkan lubang saluran udara tutup kolam itu, supaya Joanna tidaklah merasakan kedinginan yang parah. Sedangkan Gray mulai parah akan penyakitnya itu sebab kedinginan. Di tengah-tengah pembicaraan Joanna dan Gray, tiba-tiba muncul lagi si wanita tadi untuk meminta lagi yang bisa dijadikan uang dari Gray. Karena alasan Gray dan Joanna terjebak di dalam kolam, hanya karena cincin pemberian tunangannya Gray. Maka dari itu, wanita yang masih belum puas dengan uang $85 tadi, ia teringat dengan cincin itu. Lalu ia memintanya kepada Gray. Di saat Gray memberikan cincin itu, maka di saat itu jugalah aku membuka pintu dan kalian bisa keluar, ucap wanita itu. Keren juga kan guys? Wanita atau pekerja di kolam itu berkesempatan mendapatkan keuntungan guys. Di tengah-tengah kesenangan wanita itu karena cincin berlian Gray yang ada di tangannya, Joanna yang sudah larut dalam emosi, ia memanggil wanita itu dan ingin berbicara serius. Tapi, wanita itu harus dengerin agak dekat ya, soalnya ini rahasia dan tidak boleh didengar oleh Gray, ucap Joanna. Tiba-tiba, wanita itu berteriak si edan-edannya karena Joanna telah menusuk telinganya si wanita itu dengan sabuk pengaman yang ada di tangannya si Joanna. Kalian sedang berlawanan dengan wanita yang salah, ucap wanita itu kepada Joanna. Lalu, wanita itu menyala listrik di ruang kolam dan melakukan pembersihan kolam. Tapi airnya tidak dibuang untuk membalas dendamnya atas yang diperbuat Joanna kepadanya. Nah, itulah sebabnya kau salah orang, ucap si wanita itu. Wih, ada ngerinya juga kan guys?
Wanita itu kita sebutin aja psikopat deh. Lalu wanita itu meminta Gray untuk meminta maaf kepadanya. Kalau tidak, aku akan pergi dan membiarkan air kolam itu penuh sepenuh-penuhnya. Hahai, karena Joanna dan Gray yang tidak mau mati hanya karena terjebak dalam kolam. Maka Joanna minta maaf kepada wanita itu dan memohon agar segera membuka pintunya karena kakaknya punya penyakit diabetes. Sedangkan obatnya ada di atas sana di dalam tasnya. Ucap Joanna kepada wanita itu dengan penuh drama supaya dikeluarkan dari dalam kolam ini. Akan tetapi, wanita psikopat itu memilih pergi. Gray yang sudah tidak kuat dengan kedinginan yang bercampur dengan penyakitnya yang kambuh, tiba-tiba ia tertidur di tali pembatas renang. Di saat Gray tertidur, ia hingga berlarut dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya, ia melihat Devil datang dan membuka pintu kolam renang dan memeluknya. Gray bertanya kepada Devil, "Di manakah Joanna?" Lalu Devil menjawab, "Joanna memerlukan kehadiranmu Gray, tolongin dia. Joanna membutuhkanmu," ucap Devil. Setelah itu Gray bangun dari tidurnya dan melihat Joanna yang sedang ingin mengakhiri hidupnya dengan menyatakan lehernya dengan sabuk itu. Gray kaget dan menenangkan adiknya itu. Sedangkan perempuan psikopat itu sedang mikirin cincinnya Gray. Ia bingung entah diapain cincin itu. Dia bingung antara dijual atau dipakainya, sedangkan Devil terus menelpon handphonenya Gray dan meninggalkan audio suara DP-nya Gray. Di pesan audio dari Devil mengatakan, "Jika kamu tidak menjawab dan mengangkat telepon dalam 5 menit ke depan, maka aku memanggil bala bantuan dan menelpon polisi ke 199. Mendengar heli itu, wanita psikopat itu menginformasikannya kepada Gray dan Joanna. "Baiklah Gray, aku akan mengeluarkan kalian berdua di dalam kolam ini. Tapi dengan satu syarat, kamu dan adikmu tidak memberitahu tentang hal yang sudah terjadi ini. Dan jika pintu kolam sudah terbuka, maka kalian pergilah dan aku juga pergi karena aku tak mau kalian melihatku," ucap si wanita itu. Akan tetapi, wanita itu kesulitan membuka pintu kolam renang itu dikarenakan manajernya memberikan PIN itu sudah 1 tahun yang lalu. Dan mungkin saja manajernya sudah mengganti PIN tersebut. Wanita itu segera memberitahukan kepada Gray dan Joanna tentang hal itu. Wanita itu hanya minta maaf saja. Dan ia beranjak pergi dan meninggalkan kolam renang itu. Kegembiraan telah berlalu sekejap saja, dan kini masalah terulang kembali. Joanna yang mulai tidak tega melihat kakaknya yang sedang sekarat, ia segera berusaha mencabut besi penyaringan di dasar kolam itu untuk dijadikannya alat pembobolan pintu kolam renang tersebut. Alih-alih berusaha, Joanna sesekali naik ke atas untuk menarik napas. Setelah itu, ia menghampiri kakaknya untuk melihat keadaan dan mengambil secari kain untuk kampasan tangannya supaya ia bisa menarik besi itu dengan mudah. Dengan bantuan kain, ia berhasil menarik besi itu, lalu memberitahu ke Gray tentang hal itu. Akan tetapi, Gray sudah tidak berdaya lagi, sehingga ia pingsan untuk sementara waktu. Setelah berhasil menarik besi itu dengan berbagai cara dan berkali-kali, ia tidak buang-buang waktu lagi. Joanna langsung menghancurkan pintu kolam renang itu di bagian lubang saluran udara, hingga Joanna berhasil dan mengeluarkan mereka dari dalam kolam itu. Setelah keluar dari kolam, Joanna segera mengambil suntik dan obat di tasnya Gray, lalu menyuntikkan obat itu kepada kakaknya. Tapi, tetap saja ya guys, Gray masih saja tidak bangun dari pingsannya, walaupun Joanna berbagai cara dilakukannya. Dalam keberhasilannya Joanna dan dalam keadaan kepanikan, tiba-tiba muncul lagi wanita psikopat itu dan menodongkan pistol kepada Joanna. Lalu wanita itu berkata, "Jika kalian hidup maka aku akan dipenjara lagi."
karena kalian pastinya melaporkan saya kepada polisi. Akan tetapi, wanita itu masih berhati mulia dan sedikit meneteskan air mata ketika melihat Joanna mengeluh dan berjanji bahwa tidak ada yang masuk penjara. Jika engkau benar-benar manusia berhati mulia, silakan pergi dan saya tidak akan melapor polisi, tapi aku memanggil bantuan untuk menolong. Beberapa saat kemudian, tim medis dan rekan lainnya telah datang, dan juga Gray telah sadar. Disitulah Joanna mengembalikan cincin berlian itu kepada Gray yang diambilnya kembali dari wanita itu, dan film pun selesai ya guys. Saya juga pamit dan berterima kasih kepada Anda yang telah menonton.